Akhirnya terlihat, puzzle timnas Indonesia mulai lengkap. Lawan Asia siap ketar-ketir? Pernah nggak kalian membayangkan, ada saatnya negara-negara Asia mulai melihat timnas Indonesia dengan cara yang berbeda? Bukan lagi sebagai tim yang hanya sesekali membuat kejutan. Bukan lagi sebagai tim yang dianggap mudah dikalahkan. Tapi sebagai tim yang benar-benar mampu membuat lawan merasa was-was bahkan sebelum pertandingan dimulai. Kalau mendengar kalimat itu beberapa tahun lalu, mungkin banyak orang akan menganggapnya terlalu berlebihan, terlalu muluk, terlalu jauh dari kenyataan. Tapi hari ini, perlahan semua itu mulai terlihat memiliki bentuk. Bukan karena satu kemenangan, bukan karena satu turnamen, melainkan karena satu demi satu kepingan puzzle yang selama ini hilang mulai masuk ke tempatnya. Dan yang paling menarik, masih banyak kepingan lain yang kabarnya sedang dipersiapkan. Kalau semuanya benar-benar terwujud, Indonesia bisa memiliki skuad yang mungkin menjadi salah satu yang paling lengkap dalam sejarah sepak bola nasional. Tapi sebelum membahas semua nama besar yang belakangan ramai diperbincangkan, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan semangat, tidak pernah kekurangan dukungan. Stadion selalu penuh, supporter selalu setia. Setiap pertandingan selalu menjadi perhatian jutaan pasang mata. Namun ada satu masalah yang terus berulang. Masalah yang hampir selalu muncul di setiap turnamen. Lini serang. Berapa kali kita melihat Indonesia bermain cukup baik, menguasai bola, menciptakan peluang, tetapi ketika kesempatan emas datang, penyelesaian akhirnya justru gagal. Bola melembung, tembakan melebar, atau berhenti di tangan kiper lawan. Dan akhirnya, pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan, berakhir mengecewakan. Itulah alasan mengapa selama bertahun-tahun banyak orang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan satu hal. Seorang penyelesai akhir yang benar-benar mematikan. Namun ternyata, perubahan yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekadar mencari seorang striker baru. Karena yang berubah bukan hanya pemainnya, tetapi cara bermainnya. Di bawah arahan John Hartman, perlahan wajah timnas Indonesia mulai mengalami transformasi. Aliran bola menjadi lebih rapi. Pergerakan tanpa bola jauh lebih hidup. Pemain mulai berani membangun serangan dari bawah. Tempo permainan lebih terkontrol. Dan yang paling terasa, setiap pemain mulai memahami perannya masing-masing. Timnas Indonesia kini terlihat bermain sebagai sebuah sistem. Bukan lagi sekadar kumpulan pemain berbakat. Perubahan seperti inilah yang sebenarnya paling sulit dibangun dalam sepak bola modern. Karena kualitas individu memang penting. Tetapi tanpa sistem yang jelas, pemain hebat pun seringkali terlihat biasa saja. Sebaliknya, ketika sistem berjalan dengan baik, kemampuan setiap pemain bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan inilah yang mulai dirasakan oleh timnas Indonesia. Serangan yang dulu sering mentok, kini mulai lebih bervariasi. Serangan balik menjadi lebih cepat. Transisi bertahan ke menyerang jauh lebih efektif. Lawan mulai kesulitan membaca pola permainan Garuda. Perubahan ini memang belum sempurna. Masih ada kekurangan. Masih ada kesalahan. Tetapi arahnya sudah sangat jelas. Indonesia sedang berkembang. Dan perkembangan itu tidak datang secara kebetulan. Semuanya terlihat seperti bagian dari sebuah rencana besar. Lalu satu demi satu nama mulai bermunculan. Luke Vickery, Middle Becker. Dua nama yang langsung menarik perhatian publik. Keduanya dianggap mampu memberikan dimensi baru bagi lini depan Indonesia. Bukan hanya soal mencetak gol, tetapi juga soal membuka ruang, menekan pertahanan lawan, menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Karena dalam sepak bola modern, seorang penyerang tidak hanya dinilai dari jumlah gol, tetapi juga bagaimana ia membantu seluruh tim bermain lebih baik. Belum lagi kita masih menunggu kabar baik mengenai Milano Jonathan yang sedang menjalani proses pemulihan. Kalau nanti kondisinya kembali 100%, pilihan di lini depan otomatis akan semakin banyak. Belum selesai sampai di situ. Ada juga Adrian Wibowo, pemain muda yang kini terus berkembang bersama klubnya di Austria. Banyak pengamat percaya bahwa pengalaman bermain di Eropa akan membentuk mental dan kualitasnya jauh lebih cepat dibanding bermain di kompetisi yang level persaingannya lebih rendah. Dan sejarah memang sudah membuktikan hal itu. Lihat saja Jepang.
Lihat Korea Selatan. Lihat Australia. Semakin banyak pemain mereka merantau ke Eropa, semakin kuat pula tim nasional mereka. Bukan karena nama besar, tetapi karena setiap hari mereka dipaksa menghadapi pemain-pemain terbaik. Setiap latihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Setiap pertandingan menuntut konsentrasi penuh. Tidak ada ruang untuk bermain setengah hati. Lingkungan seperti itulah yang perlahan membentuk pemain menjadi lebih matang. Dan sekarang, Indonesia mulai memasuki jalur yang sama. Semakin banyak pemain muda memilih mengembangkan karir di luar negeri. Bukan demi gengsi, tetapi demi berkembang. Karena mereka tahu, kalau ingin membawa Indonesia bersaing di level Asia, mereka harus meningkatkan kualitas diri terlebih dahulu. Namun justru disinilah cerita menjadi semakin menarik. Karena apa yang kita lihat hari ini, kemungkinan besar baru permulaan. Masih ada beberapa nama yang terus menjadi pembicaraan hangat. Nama-nama yang kalau benar-benar bergabung, bisa mengubah wajah timnas Indonesia secara drastis. Salah satunya adalah Laurin Ulrich. Nama ini sudah cukup lama muncul dalam berbagai pembahasan mengenai pemain keturunan. Usianya masih muda, potensinya besar, dan banyak yang menilai gaya bermainnya sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Laurin dikenal sebagai pemain yang nyaman menguasai bola, punya visi bermain yang baik, berani melakukan umpan vertikal, dan mampu menciptakan peluang dari situasi yang terlihat biasa saja. Inilah tipe pemain yang selama ini sering disebut sebagai pembeda. Pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya lewat satu keputusan, satu umpan, satu dribble, atau satu momen yang tidak diduga siapapun. Bayangkan kalau pemain seperti ini benar-benar mengenakan jersey Garuda. Lini tengah Indonesia tentu akan memiliki warna yang berbeda. Bukan hanya kuat bertahan, tetapi juga mampu mengendalikan ritme permainan. Dan ketika lini tengah mulai kuat, biasanya seluruh permainan sebuah tim ikut meningkat. Karena semua serangan berawal dari sana. Semua tempo diatur dari sana. Semua keseimbangan tim juga lahir dari sana. Lalu ada satu nama lagi yang juga terus menarik perhatian. Julian Europe. Meski belum banyak yang benar-benar mengenalnya, namanya semakin sering muncul dalam berbagai pembicaraan mengenai masa depan timnas Indonesia. Kalau nantinya Julian benar-benar bergabung, pilihan pemain kreatif Indonesia tentu akan semakin beragam. Dan semakin banyak pilihan yang dimiliki pelatih, semakin mudah pula menyusun strategi menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Inilah yang selama ini dimiliki negara-negara kuat. Mereka tidak bergantung pada satu pemain. Kalau satu cedera, masih ada pengganti dengan kualitas yang hampir sama. Kalau satu tampil buruk, masih ada pemain lain yang siap mengambil alih. Persaingan seperti itulah yang sedang mulai dibangun di timnas Indonesia. Dan mungkin, inilah perubahan terbesar yang selama ini tidak banyak disadari. Karena tim besar bukan dibangun oleh 11 pemain hebat, tetapi oleh 25 pemain yang sama-sama siap bermain kapan saja. Dan perlahan, Indonesia mulai bergerak ke arah itu. Silakan kirim, lanjut. Saya akan meneruskan langsung dari kalimat terakhir ini hingga menjadi naskah penuh sekitar 15 menit tanpa mengulang pembukaan. Dan ketika sebuah tim mulai memiliki kedalaman skuad seperti itu, disitulah mental para pemain ikut berubah. Tidak ada lagi yang merasa posisinya aman. Tidak ada lagi yang bisa bermain setengah hati hanya karena merasa sulit tergantikan. Semua harus berjuang. Semua harus membuktikan kualitasnya di setiap sesi latihan. Karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat pemain lain mengambil tempatnya. Persaingan seperti inilah yang selama bertahun-tahun menjadi kekuatan negara-negara besar sepak bola. Lihat Jepang. Setiap posisi memiliki 2-3 pemain dengan kualitas yang hampir seimbang. Lihat Korea Selatan. Siapapun yang tampil buruk, langsung ada pemain lain yang siap masuk. Bahkan Australia pun membangun budaya yang sama. Dan sekarang, Indonesia perlahan mulai menuju ke arah itu. Yang menarik, proyek ini tidak hanya berfokus pada lini depan. Karena sehebat apapun seorang penyerang, kalau pertahanannya rapuh, sebuah tim tetap akan kesulitan bersaing. Itulah mengapa perhatian publik kini mulai beralih ke sektor belakang. Dan disinilah dua nama yang belakangan semakin sering dibicarakan mulai mencuri perhatian. Jayden Oster dan Pascal.
Dua nama yang disebut-sebut bisa menjadi kepingan terakhir untuk membuat fondasi timnas Indonesia jauh lebih kokoh. Mengapa dua pemain ini begitu penting? Karena sepak bola modern tidak lagi hanya menuntut bek yang pandai menghalau bola. Seorang bek sekarang harus bisa membangun serangan, harus tenang saat ditekan, harus mampu membaca permainan, dan harus berani mengalirkan bola dari lini belakang. Kalau melihat profil Jayden Oster, banyak orang menilai ia memiliki karakter seperti itu. Bukan tipe pemain yang panik saat ditekan. Sebaliknya, ia justru terlihat nyaman ketika lawan melakukan pressing tinggi. Kemampuannya membawa bola keluar dari area pertahanan menjadi salah satu nilai lebih yang sangat dibutuhkan dalam permainan modern. Bahkan bukan hanya sebagai bek tengah, Jayden juga disebut mampu bermain di beberapa posisi berbeda. Bek kiri, Jalandang Bertahan, hingga sesekali membantu membangun serangan dari lini kedua. Pemain dengan fleksibilitas seperti ini selalu menjadi aset berharga bagi setiap pelatih. Karena dalam satu pertandingan, situasi bisa berubah sangat cepat. Cedera, kartu merah, atau perubahan taktik. Dan pemain serba bisa akan membuat pelatih memiliki jauh lebih banyak pilihan. Belum lagi usianya yang masih berada dalam fase emas perkembangan. Kalau proses adaptasinya berjalan lancar, Indonesia bisa memiliki pemain yang menjadi tulang punggung pertahanan selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan Pascal? Meski namanya belum sebesar beberapa pemain lain yang lebih dulu dikenal publik Indonesia, kehadirannya tetap dianggap sangat menarik. Banyak pengamat menilai Pascal memiliki karakter yang berbeda, lebih tenang, lebih disiplin, dan sangat kuat ketika harus memutus aliran serangan lawan. Tipe pemain seperti inilah yang sering kali tidak terlalu mencolok. Jarang mencetak gol, jarang menjadi sorotan utama, tetapi justru menjadi alasan mengapa sebuah tim sulit ditembus. Karena pekerjaan mereka sering tidak terlihat. Memotong umpan, menutup ruang, mengantisipasi pergerakan lawan. Semua itu mungkin tidak masuk highlight, namun sangat menentukan hasil pertandingan. Bayangkan jika nanti Indonesia memiliki lini belakang yang dihuni pemain-pemain seperti Jayden, Pascal, dan Elkan Bagot. Belum lagi ditambah pemain-pemain lokal yang kualitasnya terus meningkat dari musim ke musim. Persaingan otomatis akan semakin ketat. Dan ketika persaingan meningkat, standar permainan juga ikut naik. Tidak ada lagi pemain yang otomatis menjadi pilihan utama. Semua harus membuktikan diri. Semua harus tampil maksimal. Karena setiap pekan ada pemain lain yang siap mengambil kesempatan. Budaya seperti ini sangat penting. Karena tim besar tidak lahir dari rasa nyaman. Tim besar lahir dari persaingan. Dan berbicara soal lini belakang, mustahil rasanya kalau kita tidak membahas satu nama yang sudah begitu akrab di telinga pencinta sepak bola Indonesia. Elkan Bagot. Nama Elkan memang sempat menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Banyak yang bertanya-tanya mengenai masa depannya di level klub. Sebagian bahkan mulai khawatir karena ia beberapa kali dipinjamkan. Namun kalau melihat perjalanan banyak pemain di Inggris, situasi seperti itu sebenarnya bukan hal yang aneh. Justru sangat banyak pemain yang berkembang lewat masa peminjaman. Karena bagi pemain muda, hal paling penting bukan duduk di bangku cadangan klub besar, melainkan bermain secara rutin, 90 menit. Setiap pekan, menghadapi lawan yang berbeda, belajar dari berbagai situasi pertandingan. Semakin sering bermain, semakin cepat pula proses perkembangannya. Itulah sebabnya jika Elkan benar-benar mendapatkan kesempatan tampil reguler di Championship, hal itu justru bisa menjadi kabar yang sangat baik. Championship dikenal sebagai salah satu kompetisi paling keras di Eropa. Jadwal padat, tempo tinggi, duel fisik tanpa kompromi. Di liga seperti itu, seorang bek dituntut selalu fokus selama 90 menit. Sedikit lengah saja, lawan langsung menghukum. Kalau Elkan mampu berkembang di lingkungan seperti itu, bukan hanya kualitas individunya yang meningkat, mental bertandingnya juga akan semakin kuat. Dan ketika kembali memperkuat timnas Indonesia, pengalaman itu akan menjadi modal yang sangat berharga. Sekarang coba bayangkan sebuah skenario. Di bawah Mister Gawang berdiri kiper yang terbiasa menghadapi striker-striker berkualitas. Di depan kiper ada Elkan. Di sampingnya Jayden. Lalu ada Pascal yang menjaga keseimbangan di lini tengah.
Belum lagi pemain-pemain muda lain yang terus berkembang di Eropa. Bukankah gambaran seperti itu mulai terdengar berbeda dibanding beberapa tahun lalu? Dulu, Indonesia sering dipaksa bertahan sepanjang pertandingan ketika menghadapi tim-tim besar Asia. Sekarang, sedikit demi sedikit kondisinya mulai berubah. Indonesia tidak lagi hanya berpikir bagaimana bertahan, tetapi mulai memikirkan bagaimana menguasai pertandingan, bagaimana memaksa lawan mengikuti tempo permainan Garuda. Dan perubahan cara berpikir inilah yang mungkin menjadi pencapaian terbesar dari seluruh proyek yang sedang dibangun. Karena sebelum sebuah tim menjadi kuat, mentalitasnya harus berubah lebih dulu. Dari yang awalnya hanya berharap tidak kalah, menjadi tim yang selalu datang dengan target kemenangan. Itulah identitas yang kini perlahan mulai dibangun. Dan kalau fondasi itu terus dijaga, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia benar-benar menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Bukan karena kebetulan, bukan karena keberuntungan, tetapi karena proses panjang yang dijalani dengan arah yang jelas. Karena kalau diperhatikan lebih dalam, yang sedang dibangun saat ini sebenarnya bukan sekadar kumpulan pemain berkualitas. Bukan pula hanya proyek naturalisasi, melainkan sebuah fondasi yang selama ini selalu dimiliki negara-negara kuat sepak bola dunia. Fondasi yang terdiri dari kualitas, persaingan, pengalaman, dan yang paling penting mentalitas. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering mengandalkan semangat juang sebagai senjata utama. Dan memang, semangat itu tidak pernah diragukan. Setiap kali mengenakan jersey Garuda, para pemain selalu menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Namun di level Asia, apalagi jika berbicara tentang mimpi tampil di Piala Dunia, semangat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kualitas yang mampu bertahan selama 90 menit. Yang dibutuhkan adalah pemain-pemain yang terbiasa bermain di bawah tekanan. Yang dibutuhkan adalah tim yang tidak panik ketika tertinggal, tetapi juga tidak cepat puas ketika sedang unggul. Dan kabar baiknya, perlahan Indonesia mulai memiliki semua itu. Lihat saja bagaimana semakin banyak pemain muda yang memilih membangun karir di Eropa. Mereka bukan hanya belajar soal teknik, mereka belajar tentang disiplin, belajar menjaga kondisi fisik, belajar menghadapi tekanan dari supporter, belajar menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sana, tidak ada jaminan tempat utama. Nama besar tidak berarti apa-apa. Kalau tampil buruk, posisi bisa langsung diambil pemain lain. Lingkungan seperti itulah yang membentuk karakter seorang pesepak bola. Ketika mereka kembali membela timnas Indonesia, yang datang bukan hanya kemampuan individu, tetapi juga pengalaman yang tidak bisa dibeli. Pengalaman menghadapi pertandingan besar. Pengalaman bermain melawan pemain-pemain kelas dunia. Dan yang terpenting, mental untuk tidak mudah menyerah dalam situasi apapun. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai optimistis dengan masa depan Garuda. Karena jika dulu Indonesia sering kalah dari sisi pengalaman, sekarang jarak itu perlahan mulai mengecil. Bayangkan beberapa tahun ke depan, lini depan diisi pemain-pemain yang tajam dan cepat. Lini tengah dipenuhi gelandang yang mampu mengatur tempo sekaligus memutus serangan lawan. Sementara di lini belakang berdiri pemain-pemain yang setiap pekannya ditempa di kompetisi Eropa. Belum lagi jika persaingan di setiap posisi terus meningkat. Tidak ada lagi istilah pemain inti yang tidak tergantikan. Semua harus bekerja keras. Semua harus membuktikan kualitasnya. Dan justru dari budaya seperti itulah lahir tim-tim besar. Lihat bagaimana Jepang berkembang dalam 2 dekade terakhir. Lihat bagaimana Korea Selatan mampu terus bersaing di level dunia. Mereka tidak bergantung pada 1 atau 2 pemain bintang. Mereka memiliki sistem. Mereka memiliki regenerasi. Dan mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Indonesia kini mulai berjalan ke arah yang sama. Tentu saja perjalanan ini masih panjang. Masih akan ada hasil yang mengecewakan. Masih akan ada pertandingan yang membuat supporter kecewa. Masih akan ada kritik, perdebatan, bahkan keraguan. Itu adalah bagian dari proses. Karena tidak ada negara yang langsung menjadi besar dalam semalam. Semua membutuhkan waktu. Semua membutuhkan kesabaran. Dan yang paling penting, semua membutuhkan konsistensi. Sebab membangun tim nasional tidak bisa dinilai hanya dari 1 pertandingan. Tidak bisa juga diukur dari 1 turnamen.
Yang menentukan adalah apakah setiap tahun tim ini terus berkembang. Apakah kualitas pemain terus meningkat? Apakah regenerasi terus berjalan? Dan apakah filosofi permainan tetap dijaga? Kalau semua itu bisa dipertahankan, maka mimpi tampil secara konsisten di level tertinggi bukan lagi sesuatu yang mustahil. Bahkan mungkin, beberapa tahun dari sekarang, kita akan melihat momen yang selama ini hanya ada di angan-angan. Stadion penuh. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Lalu kamera menyorot wajah para pemain Garuda. Bukan dengan ekspresi gugup, bukan dengan rasa minder, tetapi dengan tatapan penuh keyakinan. Karena mereka tahu, mereka pantas berada di sana. Dan yang lebih menarik lagi, lawan pun mulai menyadari hal yang sama. Mereka tidak lagi datang menghadapi Indonesia dengan rasa percaya diri berlebihan. Mereka mulai melakukan analisis lebih dalam. Mulai mempelajari kekuatan Garuda, mulai menghormati kualitas pemain-pemain Indonesia. Karena mereka tahu, sedikit saja lengah, Indonesia bisa menghukum mereka. Bukankah itu yang selama ini kita impikan? Bukan sekadar menang sekali, bukan sekadar membuat kejutan, tetapi menjadi tim yang dihormati karena kualitasnya. Menjadi tim yang disegani karena permainannya. Menjadi tim yang selalu diperhitungkan di setiap turnamen. Dan semua itu terasa semakin mungkin terjadi. Satu demi satu kepingan puzzle mulai berada di tempat yang tepat. Lini depan perlahan menemukan ketajamannya. Lini tengah mulai memiliki keseimbangan antara kreativitas dan kerja keras. Lini belakang terus diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi yang lebih tinggi. Sementara di bangku cadangan, mulai muncul persaingan sehat yang membuat setiap pemain terpacu untuk terus berkembang. Inilah fondasi yang selama ini kita tunggu. Fondasi yang tidak dibangun dalam semalam, tetapi disusun sedikit demi sedikit, dengan kesabaran, dengan perencanaan, dan dengan visi jangka panjang. Apakah semua rencana ini pasti berhasil? Tentu tidak ada yang bisa menjamin. Sepak bola selalu penuh kejutan. Cedera bisa datang kapan saja. Performa pemain bisa naik dan turun. Situasi bisa berubah dalam hitungan bulan. Namun setidaknya, hari ini kita bisa melihat bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Dan itu sudah menjadi alasan besar untuk optimistis. Karena selama arahnya tetap dijaga, selama pembinaan pemain muda terus berjalan, selama kesempatan bermain di level tinggi terus terbuka, maka setiap tahun timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Mungkin kita memang belum sampai di garis akhir, tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, jalan menuju mimpi itu terlihat jelas. Dan ketika hari itu benar-benar tiba, saat Indonesia berdiri sejajar dengan tim-tim terbaik Asia, saat lawan mulai merasa gugup setiap kali melihat lambang Garuda di dada para pemain, kita semua akan mengingat satu hal, bahwa semua ini tidak terjadi secara instan. Semua dimulai dari keberanian untuk membangun, keberanian untuk berubah, dan keberanian untuk bermimpi lebih tinggi. Karena Garuda tidak diciptakan untuk terus terbang rendah. Garuda diciptakan untuk terbang setinggi langit. Dan mungkin, hari itu sudah tidak terlalu jauh lagi. Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar sedang menuju era terbaiknya? Atau masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca semua opini kalian dan kita diskusikan bersama. Kalau kalian menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda masih panjang dan siapa tahu, kita semua sedang menjadi saksi lahirnya generasi terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola dan Garuda di dadaku.